Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilah Nurul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 23010200077 kelas C PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu mempresentasikan hasil review jurnal. Yang akan saya bahas adalah yang pertama identitas jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil yang diperoleh, yang keenam kelebihan jurnal, yang ketujuh kekurangan jurnal. Pada jurnal yang saya review judulnya yaitu Studi Literatur Dampak Penggunaan Gadget bagi Perkembangan Kognitif Anak Sekolah. Tahunnya yaitu pada 2023. Penulisnya ada 3, yaitu Niko Mangsuri Rahayu, Niketul Suwarni, dan Gede Margunayasa. Nama jurnalnya yaitu Ide Guru, Jurnal Karya Ilmiah, volume 9, nomor 1, halaman 344 sampai 349. Nah, selanjutnya latar belakang. Gadget merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Orang tua perlu mengawasi dan membatasi penggunaan gadget anak agar tidak terjadi dampak negatif yang merugikan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak penggunaan gadget pada anak. Nah, jadi latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai apa saja sih dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan gadget terhadap anak sekolah. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penggunaan gadget pada anak usia sekolah terhadap perkembangan kognitif mereka, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, serta untuk menyoroti pentingnya pengawasan dan pengendalian penggunaan gadget agar dapat mencegah dampak negatifnya pada perkembangan anak. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review untuk menganalisis. Melalui metode studi literatur, peneliti menganalisis beberapa kajian yang berkaitan dengan topik pembahasan, yaitu dampak penggunaan gadget dan perkembangan kognitif anak usia sekolah. Terdapat 7 artikel yang relevan dengan dampak penggunaan gadget dan 5 artikel yang relevan dengan dampak penggunaan gadget bagi perkembangan anak usia sekolah. Nah, proses pencarian literatur review ini menggunakan base yang terindeks seperti Google Scholar, PubMed, dan portal Garuda. Sumber dilengkapi dengan doi pada setiap artikelnya. Selanjutnya, hasil yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget pada anak usia sekolah memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan biologis, psikomotor, perkembangan sosial maupun perkembangan emosi. Nah, dampak positifnya yaitu meliputi kemudahan dalam mendapatkan pengetahuan baru seperti mencari informasi untuk mengerjakan tugas sekolah, berkembangnya imajinasi dan bahasa anak sebagai sarana hiburan, meningkatnya kreativitas dan keterampilan belajar yang lebih cepat, lalu menimbulkan rasa ingin tahu pada anak secara alami. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu termasuk gangguan kesehatan, terutama radiasi pada gadget yang berdampak pada saraf otak, lalu penurunan konsentrasi belajar anak, kurangnya fokus pada belajar, dan juga kesulitan bersosialisasi pada anak. Anak lebih suka bermain pada gadget daripada bermain dengan temannya. Anak akan lebih sering meluapkan emosinya dan juga anak menjadi lebih acuh terhadap lingkungannya. Kelebihan dari jurnal yang saya review adalah yang pertama, penggunaan bahasanya cukup sederhana sehingga memudahkan dalam memahami isi jurnalnya. Yang kedua, pada bagian abstrak sudah cukup jelas mulai dari latar belakang, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil penelitian sudah dijelaskan secara rinci. Yang terakhir, peneliti memberikan masukan berharga bagi orang tua maupun pihak sekolah
untuk menambah wawasan dan juga mencegah dampak negatif dari penggunaan gadget terhadap anak usia sekolah. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal yang saya review adalah yang pertama, di bagian penulisan kurang cukup teliti. Terdapat beberapa kesalahan dalam pengetikan. Yang kedua, objek penelitian hanya berfokus pada literatur review, tidak disertai dengan kejadian yang sebenarnya. Yang terakhir, tabel hasil dari literatur review kurang cukup rapi. Tidak ada jeda di antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lainnya, sehingga cukup rumit ketika membaca dan memahaminya. Sekian pemaparan jurnal yang saya review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.